Konflik lama mencapai puncaknya. India secara terbuka melancarkan serangan militer ke Pakistan Selasa 6 Mei 2025. Serangan itu diberi nama Operasi Sindor, merupakan serangan militer dalam skala besar yang dilancarkan India ke tetangganya, Pakistan. 9 lokasi di Pakistan dan Kashmir menjadi target penyerangan. Serangan ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur militan yang diduga terlibat dalam serangan teroris di Pahalgam, India pada 22 April 2025. Saat itu 26 orang tewas, sebagian besar wisatawan Hindu. Serangan India ke Pakistan ini dibalas dengan serangan militer Pakistan. Jet tempur India berhasil dijatuhkan Pakistan. Ketegangan kedua negara memuncak dan bisa saja semakin membesar. Akankah memicu perang besar di benua Asia? Mengingat kedua negara itu menguasai hulu ledak nuklir. Inilah hot topic kali ini, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Serangan India ke Pakistan Selasa lalu menjadi pemicu perang terbuka kedua negara. Pakistan mengutuk keras agresi terang-terangan India setelah serangan lintas perbatasan oleh Angkatan Udara India yang diklaim menargetkan wilayah sipil dan melanggar kedaulatan Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menulis di platform X, musuh yang licik telah melakukan serangan pengecut di 5 lokasi di Pakistan. Pakistan sepenuhnya berhak untuk menanggapi dengan tegas tindakan perang yang dipaksakan oleh India ini, dan tanggapan yang kuat sedang diberikan, tulisnya. Seluruh bangsa mendukung Angkatan Bersenjata Pakistan dan moral serta semangat seluruh bangsa Pakistan sangat tinggi. Bangsa Pakistan dan Angkatan Bersenjata Pakistan tahu betul cara menghadapi musuh. Kami tidak akan pernah membiarkan musuh berhasil dalam tujuan jahatnya, lanjut Perdana Menteri. Dalam sebuah pernyataan, kantor luar negeri Pakistan menggambarkan tindakan India tersebut sebagai tindakan perang yang terang-terangan dan tidak beralasan, dan menuduh India menggunakan senjata jarak jauh sambil tetap berada di wilayah udara India. Serangan itu yang terjadi di Murrikde dan Bawalpur di sepanjang perbatasan internasional dan di Kolti dan Muzaffarabad di Azad, Jammu dan Kashmir mengakibatkan kematian warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. Kami mengutuk keras tindakan pengecut India yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap piagam PBB, hukum internasional dan norma-norma hubungan antar negara, kata pejabat Kementerian Luar Negeri Pakistan. Pakistan membalas serangan India dengan menembak jatuh 5 unit jet tempur dan menghancurkan sejumlah pos militer India. Setidaknya 8 warga sipil tewas dan 35 lainnya terluka dalam serangan India. Amerika Serikat mendesak kedua negara untuk menghindari eskalasi lanjutan. Angkatan Bersenjata Pakistan mengklaim berhasil dalam serangan balasan. Diberitakan Geonews, Pakistan menembak jatuh 5 jet Angkatan Udara India, IAF, sebuah pesawat tak berawak, dan menghancurkan markas brigade setelah India melakukan serangan rudal di kota Punjab dan Azad Kashmir. Direktur Jenderal Hubungan Masyarakat Antar Layanan Pakistan, Letjen Ahmed Sharif Chowdhury, mengonfirmasi bahwa semua jet Angkatan Udara Pakistan aman setelah terlibat dalam pertempuran dengan jet tempur India. Di antara jet Angkatan Udara India yang hancur terdapat 3 unit Rafale buatan Prancis, 1 unit Sukhoi Su-30 MKI, dan 1 unit MiG-29 Fulcrum, ungkap seorang juru bicara militer. Angkatan Bersenjata Pakistan juga menghancurkan pos India di sektor Dundial dari garis kontrol dan menembak jatuh sebuah pesawat nirawak. Baku tembak sengit sedang berlangsung di LOC dengan Angkatan Darat Pakistan yang terlibat dalam pertempuran posisi Angkatan Darat India. Sejumlah video serangan ke Pakistan dan serangan balasan India bertebaran di sosial media sejak Selasa malam. Beberapa video yang dibagikan netizen terlihat ledakan dan bumbungan asap pasca ledakan di lokasi yang ditargetkan. Sebenarnya ketegangan kedua negara telah terjadi beberapa kali sejak keduanya merdeka dari Inggris pada tahun 1947. Konflik utama keduanya adalah berkaitan dengan wilayah Kashmir yang diklaim oleh kedua belah pihak. Terakhir, konflik di Kashmir meningkatkan tensi kedua negara. Yang baru-baru ini, India menyerang Pakistan pada Rabu 7 Mei 2025. India menyebut ini sebagai serangan balasan karena penyerangan kelompok teroris yang menyebabkan tewasnya 26 turis Hindu di Kashmir pada bulan April lalu. India menembakkan rudal
di 6 titik di wilayah perbatasan Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Mereka menyebut jika serangan itu ditujukan pada para teroris, bukan kepada Pakistan. Pada 23 April 2025, sekelompok orang menyerang para wisatawan di kota Pahalgam, wilayah pegunungan Himalaya. Ini merupakan wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Akibat serangan tersebut, sebanyak 26 orang tewas dan 17 orang lainnya terluka. Kepolisian India masih melakukan penyelidikan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu. India menembakkan rudal ke wilayah kekuasaan Pakistan di beberapa lokasi pada Rabu pagi, menewaskan sedikitnya 26 orang termasuk seorang anak. India mengatakan pihaknya menyerang infrastruktur yang digunakan oleh militan yang terkait dengan pembantaian wisatawan tersebut. Pakistan mengklaim telah menembak jatuh beberapa jet tempur India sebagai balasan atas jatuhnya 2 pesawat di desa di Kashmir yang dikuasai oleh India. Setidaknya 7 orang warga sipil juga tewas di wilayah itu akibat penembakan Pakistan, kata polisi dan petugas medis India. Ketegangan meningkat antara kedua negara yang memiliki senjata nuklir itu sejak serangan tersebut, yang menurut India didukung oleh Pakistan. Islamabad membantah tuduhan itu. Diberitakan oleh AP News, Menteri Luar Negeri India Vikram Misri dalam jumpa pers di New Delhi mengatakan negaranya merasa harus mengambil tindakan pencegahan dengan serangan yang telah menuduh Pakistan gagal mengambil langkah nyata terhadap infrastruktur teroris di wilayahnya atau wilayah yang dikuasainya setelah serangan 22 April di Kashmir. Militer Pakistan mengatakan angkatan udaranya menembak jatuh 5 jet tempur India, termasuk 3 pesawat Rafale. Letnan Jenderal Ahmed Sharif, juru bicara militer, mengatakan Pakistan menembak jatuh jet-jet tempur India dari wilayah udaranya setelah serangan udara India. Pakistan menanggapi agresi India, tegasnya. India meluncurkan operasi militer yang diberi kode Operasi Sindor. Operasi Sindor merupakan eskalasi signifikan dalam konflik Kashmir yang telah berlangsung lama antara kedua negara bersenjata nuklir ini. PBB dan Amerika Serikat telah menyerukan penahanan diri untuk mencegah konflik lebih lanjut. Situasi tetap tegang dengan kedua negara saling menyiapkan langkah balasan. Sementara itu, jual beli serangan militer India-Pakistan mengganggu jalur penerbangan internasional. 10 penerbangan maskapai penumpang antara Taiwan dan Eropa telah terdampak oleh penutupan wilayah udara Pakistan, kata otoritas bandara pada hari Rabu 7 Mei 2025. Sebuah penerbangan EVA Air dari Wina ke Taipei kembali ke Wina, dan 5 penerbangan China Airlines yang berangkat ke Eropa berhenti di Bangkok, kata pernyataan tertulis dari bandara internasional Taoyuan, Taiwan. AP News memberitakan China Airlines juga membatalkan sebuah penerbangan yang telah dijadwalkan berangkat pada hari Rabu pagi ke London. 3 penerbangan EVA Air lainnya antara Eropa dan Taiwan dialihkan, tetapi tetap melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka, kata pernyataan tersebut. Sekjen PBB Antonio Guterres menyuruhkan pengendalian diri dalam konflik India-Pakistan yang tengah meningkat ini. Ia menyatakan bahwa dunia tidak mampu menanggung konfrontasi militer antara kedua negara. Dia menyerukan pengekangan militer yang maksimal, kata juru bicara kantor Guterres, seperti diberitakan The Times. Elizabeth Terkelt, Direktur Program Asia Selatan di Stimson Center yang berpusat di Washington, mengatakan kepada The Times bahwa serangan ini adalah serangkaian serangan India yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan krisis Balakot tahun 2019 silam, mengingat ada 9 target yang diserang. Fakta bahwa beberapa serangan terjadi di Provinsi Punjab dan bahwa targetnya termasuk masjid-masjid yang dilaporkan menjadi tempat jatuhnya korban berarti potensi eskalasi menjadi signifikan, terutama mengingat laporan awal tentang pembalasan cepat oleh Pakistan dan potensi jatuhnya pesawat. Sebagai perbandingan, India berada di peringkat keempat dalam Indeks Global Firepower 2025, sementara Pakistan berada di peringkat ke-12. India memiliki sekitar 1,46 juta tentara aktif yang didukung oleh 1,15 juta tentara cadangan. Pasukan aktif Pakistan berjumlah sekitar 654.000 ditambah dengan 500.000 personel paramiliter. Secara finansial, anggaran pertahanan India untuk tahun fiskal 2026 sekitar 79 miliar US dollar yang mencerminkan peningkatan sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya. Alokasi pertahanan Pakistan mencapai sekitar 7,6 miliar dolar Amerika. Di
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia tidak terkejut dengan serangan India terhadap Pakistan. Ini sangat disayangkan, kata Trump kepada wartawan. Kami baru saja mendengarnya. Ia mengatakan orang-orang tahu sesuatu yang akan terjadi berdasarkan masa lalu, karena kedua belah pihak telah bertempur selama beberapa dekade dan beberapa abad. Saya hanya berharap ini segera berakhir, tegas Trump. Konflik terbuka kedua negara menjadi ketegangan yang patut diwaspadai oleh negara-negara lain, terutama negara di kawasan Asia. Ini terkait dengan kepemilikan nuklir India dan Pakistan. Pakistan dan India adalah dua negara di benua Asia yang memiliki senjata nuklir, dan keduanya telah mengembangkan kapabilitas sebagai bagian dari rivalitas jangka panjang mereka, terutama terkait sengketa di wilayah Kashmir. Tidak ada catatan pasti mengenai kepemilikan hulu ledak nuklir kedua negara. Akan tetapi India disinyalir memiliki sekitar 160 hingga 170 hulu ledak. Hulu ledak nuklir India dapat diluncurkan dengan rudal balistik, rudal jelajah, dan dari kapal selam nuklir milik mereka. Sementara Pakistan memiliki sekitar 165 hingga 175 hulu ledak nuklir. Pakistan dapat meluncurkan hulu ledak nuklir tersebut dengan memanfaatkan rudal balistik dan rudal jelajah. Fatalnya, kedua negara tidak menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Ini memungkinkan keduanya langsung melakukan serangan nuklir tanpa basa-basi peringatan. Karena alasan kepemilikan senjata nuklir inilah kedua negara selalu diawasi maksimal oleh komunitas internasional. China meminta kedua belah pihak untuk menahan diri pada hari Rabu setelah serangan India ke Pakistan. Beijing juga menyatakan penyesalan atas tindakan India dan agar kedua negara menghindari mengambil tindakan yang semakin memperumit situasi. Semua negara di Asia kini tegang dengan kegaduhan India dan Pakistan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China meminta kedua negara menahan diri. India dan Pakistan diminta memprioritaskan perdamaian dan stabilitas, tetap tenang dan menahan diri, serta menghindari tindakan yang semakin mempersulit situasi. China berbagi perbatasan darat dengan kedua negara. China merupakan sekutu dekat Pakistan, namun beberapa kali bersitegang soal wilayah dengan India, khususnya perbatasan dari Arunachal Pradesh dan Ladakh di wilayah utara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.